Hai, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ya kita akan melihat kembali ya apa yang sudah kita buat. Kita pelajari lagi bagaimana alurnya ya. Jadi pada saat kita jalankan pertama kali aplikasi kita, berarti kita mengakses URL root ya. Berarti dia akan memanggil sebuah routes web ya. Nah ini URL root kita itu nantinya dia akan memanggil student controller, metodenya adalah index ya. Ini kalian tidak perlu buka manual, kalian cukup saja arahkan kursor ke index, kemudian tekan kontrol baru diklik. Nah, di metode index ini return itu mengembalikan ya, berarti dia akan mengembalikan sebuah view student titik index, dan kita juga akan mengirimkan dua buah data ya. Yang pertama judul atau title-nya, judulnya adalah student, dan data students ya. Data student ini kita panggil dari model student, dan kita mengambil data diurutkan berdasarkan created at ya, dari data yang paling terakhir. Kemudian kita simpan di variabel students. Jadi kalau saya klik, ya, dia akan mengarahkan ke halaman ini. Karena dia bentuknya array, makanya kita gunakan for each ya. Ini data jamak, ini data tunggal. Nah, di sini kita mencetak nim dan name ya. Ini untuk nomor urutnya ya. Di sini ada nomor urut, name dan name. Name dan name ini dari mana? Dari field ya, atau kolom pada tabel students yang kita buat menggunakan migration. Nah ini name dan name pada tabel students. Kemudian di sini kita sudah punya data dummy ya. Ini ada 100 buah data dummy. Data ini kita buat menggunakan factory ya, supaya kita tidak perlu menginput satu per satu. Name dan name. Factory ini kita jalankan menggunakan seeder ya. Ya ini. Jadi kita buat 100 buah data. Kemudian di sini ada tombol create ya. Kalau kita klik, ini kalau kita lihat di student index, ini tombol create ya. Nantinya rutenya akan mengarahkan ke student titik create. Jadi kita cek lagi di routing kita, student titik create itu akan memanggil controller apa. Controller student, metodenya adalah create. Tinggal diklik ya. Ya di sini dia mengembalikan sebuah view student titik create ya. Jadi kalau saya klik lagi, ya di sini ada dua buah field ya, name dan name, sesuai yang ada di kolom pada tabel student ya. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini itu ada dua buah name ya. Nah, ini jangan salah. Name yang ini atributnya HTML ya. Kalau ini harus sesuai dengan kolom pada tabel student. Ini juga ya name. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh ya. Kemudian pada saat kita klik tombol submit ya, yang ini, kalau user klik tombol submit, nantinya datanya akan dikirim ke student.store dengan menggunakan metode post. CSRF ini salah satu security di Laravel ya. Kalau saya view page source, nanti ada muncul ya, sebuah input tipe hidden, name-nya token, dan ini di-generate sebuah kode ya. Jadi kalau saya isi datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau saya klik tombol submit, student.store ya. Berarti kita ke web, kita cek ya metodenya post student.store ya. Ini saya klik lagi,
Setelah datanya sampai di sini, nanti data yang dikirim dari form ini akan ditampung dengan variabel dollar request ya. Makanya di sini dicek requestnya divalidasi. Nanti hasil validasinya ditampung dalam sebuah variabel dollar validate. Kalau sudah valid, kita akan membuat datanya. Dan kalau datanya sudah kita buat, kita kembalikan rutenya ke student.index dengan membawa sebuah flash message yang isinya data berhasil ditambahkan. Ini kalau saya submit, muncul ya, data berhasil ditambahkan. Flash message ini kalau kita refresh dia bakal hilang. Nah ini. Nah berikutnya ada dua buah tombol ya, edit dan delete. Kita ke edit dulu. Edit berarti kita buka lagi kembali di bagian student index ya. Nah ini edit. Jadi pada saat kita klik tombol edit, nantinya rutenya diarahkan ke student.edit dengan membawa data student ya. Berarti di sini ya, student.edit. Nah, ini yang sudah pernah saya jelaskan, ini namanya model binding ya. Kita buka lagi editnya. Jadi edit dia akan mengembalikan view student edit dan juga membawa data student ya. Makanya pada saat kita klik edit, formnya sudah otomatis terisi. Kalau untuk edit ya, secara default itu HTML dia hanya punya dua buah metode ya, itu get dan post. Tapi di Laravel kita bisa buat metode baru dengan menambahkan ini metode. Di Laravel untuk mengubah nama metodenya itu adalah put. Jadi kalau saya view page source, ada lagi sebuah input tipe hidden ya. Dan input tipe hidden, name-nya metode, nilainya adalah put. Nanti pada saat kita klik lagi tombol submit, diarahkan ke student update. Ini ya, student update, metodenya adalah put. Saya akses kembali, update ya di sini. Jadi data yang dari form ini, name dan name, itu ditampung dalam variabel request, sementara data studentnya ditampung dalam variabel student ya. Kemudian dicek validasinya, kalau sudah valid, datanya akan diupdate. Nah ini sama, dia akan mengembalikan sebuah flash message ya, data berhasil diubah. Kalau saya submit ya ini, data berhasil diubah. Yang terakhir tombol delete ya. Kalau di Laravel tombol delete juga itu harus dibuat dalam form ya. Ini form. Karena kita akan mengirimkan sebuah metode delete. Kemudian pada saat kita klik tombol delete, ini ya, dia akan memunculkan sebuah pop-up ya, pop-up confirm. Ini on click itu pada saat diklik, return mengembalikan sebuah pop-up confirm. Anda yakin dengan tulisannya, Anda yakin ya. Kalau kita klik OK, berarti dia akan mengarahkan ke student destroy. Berarti kita cek lagi di web ya. Ini student destroy, metodenya adalah delete. Saya klik lagi. Artinya datanya akan di delete berdasarkan data student yang dikirim dari index ya. Jadi pada saat saya klik OK, ya, data berhasil dihapus. Jadi seperti itu alur kerja aplikasi yang sudah kita bangun ya. Berikutnya untuk materinya. Ini kalau kita buka di Laravel cheat sheet kita, ini harusnya kita pelajari dulu
one to one ya ini, tapi ini kita lewati dulu karena materi pertemuan kita ini sudah hampir UTS ya. Jadi kita lompati dulu, kita pelajari dulu one to many karena ini nanti akan dijadikan tugas UTS-nya. Jadi kita kembali ke aplikasinya. Ini saya close semuanya, close all, ini juga minimize. Ya kita buat lagi untuk ini ya, departments. Buka terminal PHP artisan Mac titik 2 model department, dan minus M untuk migration controller resource seeder. Ya kali ini kita tidak akan pakai factory ya, karena data program studi kita itu sudah jelas ya, ada 6 ya, jadi tidak perlu pakai factory. Di model ya, model department. Untuk departemen kita itu hanya punya satu buah kolom ya, yaitu name. Ini kita bisa copy dari sini ya. Ya sebenarnya copy begini kurang bagus ya kalau baru belajar. Tapi supaya videonya tidak terlalu panjang, ya kita copy ya. Kita hapus name-nya, simpan saja name-nya. Kemudian untuk file labelnya ini perlu diimpor ya, seperti ini. Ini kalian bisa copy. Atau bisa juga kita hapus saja satu huruf, baru kita ketik kembali, baru diklik, jadi otomatis import. Setelah modelnya kita buat lagi di bagian migration. Dollar table, ini tipe datanya varchar ya. Varchar berarti string name. Kemudian kita buat seedernya. Untuk seedernya kita copy dari studentnya. Ini kalian bisa copy dan paste di sini. Tapi ini kita panggil dari model department ya ini app model department. Kalau di sini datanya diisi menggunakan factory ya. Karena kita tidak butuh factory, kita hapus. Karena datanya kosong, berarti kita perlu isi datanya. Sama seperti di sini ya. Ini kan ada datanya, diisi menggunakan factory. Kalau kita tidak pakai factory ya kita perlu isi manual. Name-nya apa? Sistem informasi. Ini ALTC bawah. Dan ini saya copy saja ya, baru saya paste. Dan nanti kalian ketik satu per satu ya. Jadi kita punya 6 program studi ya. Dan kalau sudah, ini perlu didaftarkan. Didaftarkan di sini. Ini copy ALTC bawah. Dan di paste. Departemen seeder, kemudian jalankan ya. PHP artisan migrate titik 2 fresh minus seed. Ini semua penjelasan terminal tuh ada di sini ya, command lainnya Laravel. Ini PHP artisan migrate titik 2 fresh itu fungsinya apa, kalau minus seed itu fungsinya apa. Ini kalau buat nama model ya, kalau pakai M, C, R, S, F itu fungsinya apa. Kemudian kita kembali ke aplikasinya ya ini. Supaya gampang untuk pindah halaman, kita perlu buat navigasi ya di atas ini. Kita kayak bootstrap, Ctrl K, cari ini navbar ya. Navbar. Kemudian kita pilih yang skripnya pendek ya. Ini terlalu panjang. Jadi masih panjang, pilih yang ini ya. Jadi setelah div dia langsung buka tag A-nya.
Kalau ini masih ada lagi UL baru A ya. Ini bisa di copy ya. Ini bisa di close semuanya. Kita paste di komponen kita ya, di resource view komponen app. Nah, kita paste di atasnya title ya. Ini bisa kita enter, kita kasih komentar lagi, navigasi, baru di paste. LTZ ini kita ganti judulnya jadi Unitama. Kemudian ini bisa dihapus. Tama ini student ya. Kemudian untuk student berarti routingnya ke student index. Ini bisa dihapus ya. Ini bisa kalian copy alt sih bawah. Ini ganti ya jadi department. Ini juga department. Nah, ini bakal error ya karena routingnya belum kita buat. Kita buat routingnya. Ya untuk routingnya sebenarnya ini ada cara cepatnya ya buat seperti ini. Kita buka di dokumentasinya Laravel, Ctrl K, cari controllers ya ini. Pilih yang ini ya, resource controller. Jadi kalau kita pakai resource untuk routingnya kita bisa copy nih. Kita tinggal paste di sini. Ini ganti jadi department. Ini kita panggil controllernya. Department controller. Ya, ini pastikan terimport ya. Karena kalau sudah, ini sudah tidak error ya. Untuk membuktikannya, ini kita bisa cek ya. Buka terminal, HP, artisan, route, titik 2 list. Nah ini ya, departemen dia buat index, store, create, show, update, destroy. Kalau destroy metodenya delete. Nah kalau update metodenya adalah put ya. Nah, ini sama seperti yang kita buat. Ini kemarin kita buat manual karena terkadang kalau misalkan routingnya itu bukan di resource ya, bukan create, store, edit, dan destroy, yaitu kalian perlu buat routingnya manual. Kemudian kalau kita refresh, ini harusnya sudah muncul. Kalau kita kunjungi departemen, ini belum ada view-nya. Jadi kalian bisa copy dari student ya. Copy yang isinya saja. Paste di sini. Ini bisa dihapus. Ini kita ganti jadi department. Ini bentuk jamak pakai S. Ini judulnya department. Ini untuk nama modelnya department. Import ya, app model department. Kalau sudah, kita buat lagi nih view indexnya. PHP artisan Mac titik 2 view paste. Ini tekan kontrol ya, baru buka, baru klik ya, supaya dia buka filenya. Ya, untuk isinya kalian bisa copy dari student ya, ambil di bagian indeksnya, Ctrl A, paste di index department. Nah kemudian ini kalian tidak perlu edit satu per satu ya, cara cepatnya itu Ctrl F. Ctrl F cari student, kemudian kita ganti jadi department. Nah, ini pastikan tercentang ya AB-nya, supaya nanti huruf besar huruf kecilnya juga ngikut ya. Baru replace all. Kemudian di replace. Ini sudah muncul. Oh, ini ada NIM ya. Kalau di student itu tidak punya NIM. Kalau di department ya tidak ada NIM-nya. Jadi kita hapus. Kemudian refresh kembali.
Ini sudah muncul ya. Untuk create, edit, dan delete, ini kalian sudah bisa lanjutkan ya. Karena caranya mirip dengan student ya. Malah lebih gampang ya, karena ini cuma satu kolom atau satu buah field. Kalau student kan dua ya. Jadi kita bisa fokusnya ke sini ya, lecture. Jadi kita buat kembali ya untuk lecture. Ini close semuanya. Buka lagi terminal. Ini supaya tidak terlalu banyak diketik, kalian bisa tekan arah atas ya. Kita cari yang ini tinggal kita ganti. Jadi lecture. Nya kecil ya. Kemudian kita tambahkan F ya. Jadi migration, controller, resource, seeder, dan vector. Karena lecture kita akan buat datanya mungkin sebanyak 500 ya. Dan tekan enter. Sekarang kita ke modelnya. Lecture. Ini kalian bisa copy ya. Oh ya, ini kalau kalian pakai factory, ini otomatis ada muncul ini ya, use has factory. Kalau di departemen itu tidak ada ya. Kita bisa copy yang dari student saja ya. Copy, paste di sini. Kemudian kalau di database kita itu ya ini ya, department. Ini salah ya, seharusnya tidak pakai S ya. Department saja. Department score ID. Dan ini kita import lagi. Kemudian kita buat lagi di bagian migration. Di database migration ya, ini sama ya, kita bisa copy dari sini, kita paste di sini. Nah, yang beda yang ini ya. Ini dollar, kalian ketik dulu dollar table, kemudian foreign, pilih yang ini ya, foreign ID. Kemudian tadi nama kolomnya itu ini ya, department ID. Constraint net. Ini kalau nama tabel kalian yang kalian buat relasi itu bukan department, kalian perlu jelaskan di sini ya. Apa nama tabelnya? Makanya di sini ada nama tabel, ada kolom. Kemudian kolomnya apa? Tapi karena di sini kita gunakan department ID dan nama tabelnya itu adalah department, nah kita tidak perlu jelaskan. Si Laravel sudah tahu ya. Kemudian cascade on delete. Jadi kalau cascade on delete ini, pada saat kita hapus data departemennya, data lekturnya juga akan ikut terhapus ya. Ini tergantung dari desainnya. Dan kalau sudah, ya ini kita perlu atur relasinya ya di modelnya. Supaya model departemen nantinya bisa memanggil data lecture, begitupun sebaliknya ya. Kita ke dokumentasinya Laravel, Ctrl K, dan cari ini eloquent relationship. Kemudian ini one to many. Nanti kalian pilih yang sini, one to many. Ya, di sini ada contohnya ya, ada model post dan model comment. Jadi satu post bisa memiliki banyak komentar ya, atau satu berita bisa punya banyak komentar. Berarti ini bisa kita copy. Berarti di satu departemen bisa punya banyak lecture ya. Ini bisa kalian paste. Ini ganti menjadi lecture. Pakai S ya, lecture. Karena datanya jamak.
Ini kita panggil modelnya lecture. Ini S-menu-nya error karena kita belum impor ya. Jadi kalian copy ini S-menu. Jadi satu departemen bisa punya banyak, satu program studi bisa punya banyak dosen. Sebenarnya penjelasannya sudah ada di sini ya. Ya ini. Kemudian yang kedua, kita scroll ke bawah. Contohnya, kemudian kebalikannya ya, ini inverse. Inverse itu kebalikan. Satu komen nanti dimiliki oleh satu buah post. Jadi kalian bisa copy. Kita paste ke lecture. Ini tinggal di paste. Ini postnya ganti jadi department. Kemudian kita panggil modelnya department. Ini perlu diimpor juga. Kita copy lagi. Paste di sini. Berikutnya kita buat factory ya, factory untuk lecture. Di lecture itu ada name ya, kita copy saja dari student ya, kayak ini. Kemudian dia punya departemen ID ya, ini. Departemen ID ini kita akan ambil dari database, dari tabel departemen. Berarti kita panggil model departemen ya, kayak ini. Jangan lupa di impor ya. Kemudian kita akan ambil datanya secara acak, gunakan namanya in random order ya. Jadi ambil semua datanya tapi di order secara random ya. Kemudian yang diambil itu data pertama, karena kita hanya butuh satu data. Kemudian yang diambil itu adalah ID-nya. Karena di sini kan diisi cuma ID ya. Kalau kalian ambil ini nanti ada ID, ada juga name ya. Jadi cuma ambil ID-nya. Sekarang factory ini kita panggil di sini lecture. Ini bisa di copy dari student ya. Copy ini. Di lecture ya. Paste. Kemudian kita panggil model lecture. Ini ya, model lecture. Nah untuk data ini kalian buat banyak ya. 500 atau 1000 juga boleh. Karena nantinya kita akan aktifkan fitur searching, pagination, dan filter. Kalau sudah ini didaftarkan ya di database seeder, LT save bawa. Nanti paste save. Ini bisa di close semuanya. Ini juga bisa di minimize ya. Nah kita jalankan untuk migrasinya. PHP artisan make migrate ya. Migrate -2 fresh minus seed. Kalau sudah, kita akan buat routingnya, routes web ya. Ya ini tinggal di copy ya, LTC bawah. Ini jadi lecture. Lupa panggil controllernya. Lecture controller. Ya ini pastikan juga diimpor ya. Sudah di save. Sekarang kita buat menunya di bagian views, komponen, app. Ya di sini kita tambah satu menu. LTC bawah. Ya ini kita ganti jadi lecture ya. Untuk ini huruf besar ya. Kalau sudah kita refresh, ini sudah muncul ya. Tapi belum ada datanya, belum ada view-nya. Sekarang kita buat view-nya. Lecture controller. Ya ini belum ada, kita copy saja dari departemennya. Ini kalian bisa copy. Kemudian paste di sini.
Kemudian lecture ini departemen ini kita ganti jadi lecture ya. Kita bisa seperti ini supaya cepat. Ctrl F, cari departemen, replace jadi lecture. Kemudian centangin ya AB supaya kalau huruf besar di huruf besar, huruf kecil di huruf kecil. Nah, replace all. Tapi ini perlu kita impor ya. Oh, ini sudah diimpor ya. Karena kita buat langsung otomatis. Impor. Sekarang kita buat view-nya. Ini kalian copy, buka lagi terminal, php artisan mac -2 view paste. Ini sekarang kita buat ya semuanya, index, kemudian create. Ini harapan atas ya. Create, edit, dan show. Show untuk buat detail datanya ya. Sudah, ini bisa di close, ini juga di close, kita minimize. Dan untuk tampilannya itu kalian bisa ambil dari department, tinggal di Ctrl A, copy, paste ke lecture ya. Save, Ctrl B. Ya, kita gunakan cara tadi, Ctrl F, cari department, ubah jadi lecture ya, baru di replace. Kemudian di replace. Ya, datanya sudah muncul ya. Ya, sekarang kita harus bisa mencetak data departemennya atau data program studinya. Ini kan sama ya, name. Jadi kalau kalian panggil name, berarti yang tercetak itu adalah name dari lecture-nya. Sementara yang mau kita cetak itu adalah name dari departemennya. Kita bisa buka di dokumentasinya. Jadi kalian scroll sedikit ke bawah, ya ini. Berarti kita perlu memanggil relation-nya di modelnya ya. Ini caranya. Berarti di model lecture kita ke model ya, app model lecture. Kalau kita mau akses departemen, kita perlu panggil ini departemen. Ini bisa di copy ya, copy, tambahkan saja pemisah, baru di paste. Baru kita panggil departemen. Nah, ini sekarang kita sudah bisa akses kolom-kolom atau data yang ada di departemen. Kita tinggal panggil, ya ini ya, sudah muncul ya, created add atau ID atau updated add atau name. Kita panggil name ya, karena kita mau cetak nama program studinya. Kalau kita refresh, muncul ya data program studinya. Kemudian kita buka lagi terminal. Ini kita buat ini mumpung masih ada perintahnya ya di terminal. Nanti tekan harapan atas, kita ganti indeksnya jadi create. Kemudian harapan atas lagi, kita buat edit. Dan yang terakhir itu adalah show ya. Karena nantinya untuk ini kita akan buat detail. Ya, tapi ini kita akan lanjut di video berikutnya ya. Sekarang kita akan push ke GitHub. Kita buka lagi di sini, pilih yang Git Bash. Kemudian Git add, Git commit, -m. Dan ini pertemuan 5 ya. Dan 5.2. Ini kita namakan saja relationship. Dan kita push ke GitHub. Git push -u origin main. Ya. Sekian untuk video kali ini.